Assalamualaikum, ketemu lagi dalam trip saya ke Gunung Ciremai, yaitu sebuah gunung yang tertinggi di Jawa Barat yang juga disebut sebagai atapnya Jawa Barat. Gunung Ciremai ini adalah sebuah gunung berapi kerucut yang secara administratif termasuk dalam dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Gunung Ciremai ini mempunyai ketinggian 3078 meter di atas permukaan laut. Terdapat 5 rute pendakian di Gunung Ciremai ini, yang mana 3 rute pendakian berada di Kabupaten Kuningan dan 2 pendakian berada di Kabupaten Majalengka. Rute pendakian yang berada di Kabupaten Kuningan adalah rute pendakian melalui Palutungan, Linggarjati, dan Linggasana. Sedangkan dari Kabupaten Majalengka adalah rute Apui dan yang terbaru adalah rute Trisakti Sadarehe. Dari kelima pilihan pendakian tersebut, rute yang paling singkat adalah rute Apui, sehingga rute Apui ini sangat populer di kalangan pendaki yang melakukan pendakian secara tektok. Setibanya di base campnya Kang Agus, saya langsung tidur untuk persiapan fisik guna melakukan pendakian di dini hari nanti. Jarak dari lokasi base camp Kang Agus ke posisi pos registrasi atau pos awal pendakian ada sekitar 3,3 km. Sekitar jam 3 lewat seperempat saya sudah siap untuk mendaki dan saya dapat menggunakan motor hingga pos registrasi. Namun bila pendaki yang tidak menggunakan motor dapat menyewa pickup di sana dengan tarif 300.000 pulang pergi untuk satu pickup dengan maksimum penumpangnya 7 orang. Tidak jauh dari start dari Kang Agus ada sebuah tikungan menanjak ke kiri yang patah, sehingga saya telat mengantisipasi dan akhirnya motor jatuh. Dan saya butuh waktu cukup lama untuk mengangkat motor tersebut hingga lumayan terbuang waktu saya, dan kemudian ada sedikit rasa nyeri di bagian paha sebelah kiri dengan kondisi footstep sebelah kiri patah, sehingga agak merepotkan saya untuk membuka persneling. Akhirnya saya tiba di tempat penitipan motor. Ini tempat penitipan motor di bawah pos registrasi bareng Ciros. Oke, sekarang jam 4. Oke, di atas ini adalah pos registrasi. Ada ranger yang standby. Tiba di pos penjagaan awal, rupanya tidak ada penjaga di sini, dan saya lanjutkan ke pos penjagaan atas atau pos registrasi. Regis, Pak? Ya, itu berapa orang, Pak? Satu orang. Satu orang. Tiktok. Kita perlu identifikasi, Pak. Oh iya, bentar ya. Untuk estimasi tektok itu dari base camp menuju ke pos 5 area camp terakhir itu Ya, di kisaran 4 sampai 5 jam ya, untuk hitungan tektok. tiktok. Ya. Ya. Oke. Estimasi dari pos 5 menuju ke puncak itu Ya. kalau hitungan tektok itu 1,5 jam sampai dengan 2 jam. 2 jam ya. Ya, Pak, untuk dari pos 5. Ya. Jadi untuk itu 2 jam ya. 10 jaman ya, Pak. Ya. Oke. Kita dari jalur Apui sendiri mempunyai batasan waktu di puncak itu di jam 10 pagi. Oh ya. Jam Oke. 10 pagi puncak semua udah clear. Apabila nanti bapaknya pas menuju ke jam 10 pagi masih Ya. menuju ke arah ke atas, Ya. usahakan jangan sampai di Balik. pangkalan. Ya. Iya, karena di atas jam 10 cuaca sangat Jelek. tidak mendukung. Ya, betul. Oke. Ya. Terus nanti di sini akan bertemu dengan persimpangan 2 jalur. Nah, yang ke di sini Palutungan ya. dia mempertemukan 2 jalur antara Apui dan juga Palutungan. Palutungan ya. Kita yang dari Apui nanti pas di simpang Apui di sini Ya, kita ya. ngambilnya ke kanan. Kanan. Untuk marka jalur di sini sudah sangat Jelas, banyak marka jalur yang menunjukkan ke base camp Apui. Oke. Terus
Batas maksimal check out di sini itu di jam 5, Oh, jam ya. 5 sore. Ya. Telat-telatnya itu di jam 6 sore. Ah, Apabila nanti lebih dari jam 6 sore, ah. untuk voucher makan dan juga piagam penghargaan tidak Ah. bisa diambil Oh, atau iya, iya. dikatakan hangus. Ya, ya. Oke. Terus Insya Allah. makanan berat untuk siang. Ada ketan. Terus untuk ini apa? Untuk P3K udah sudah bawa Pak? Ada obat-obatan Oke, juga. emergency blanket ada bawa? Bawa. Oke, mantap sekali Bapak ini untuk Ya. gearnya. Oke, kalau Bapaknya mau ngambil ke kiri Nah, ataupun ke kanan itu sama, sama saja. ketemunya Iya. sama ya. Nah, Untuk marka jalurnya juga di sana sudah sangat jelas ya Pak. baik. Oke, mungkin segitu dari saya. Ya, Ada baik. lagi yang ditanyakan Pak? Ya cukup Pak. Cukup. Nuhun. Ya, Oke. pelan-pelan jalan. Untuk nanti Jam 4.17 mulai trekking. Oke, saya mulai pendakian pagi ini. Cuaca sih hujan terus katanya. Setelah jam siang katanya hujan. Ya, insya Allah saya diberikan cuaca cerah ya. Ini lebar ya, terbilang lebar sampai ke pos 3 kalau nggak salah. Oke, saya pakai Maps Osman ya, dan tergambar jelas itu di Maps Osman. Oke, jadi saya nggak pakai GPS Garmin lagi, pakai J Osman. Terus pulangnya nanti jam berapa? Langsung turun? Turun mana? Oh. Ini lagi rest di sebelum pos 2 ya. Makan dikit. Udah mulai terang. Tadi gerimis-gerimis juga sih. Tapi mudah-mudahan ke atasnya terang walaupun langitnya gelap. Sampai pos 2 Tegal Pasang. Tinggiannya 06, jam 6.14. Tadi saya agak lama berhenti fresh, ganti baju, basah keringat. Tegal Pasang, tidak ada shelter Indonesia buat
Oke, perjalanan dari pos 2 ke pos 3, dari Tegal Pasang ke Tegal Masawa. Treknya lumayan nggak terlalu tinggi. Di antara pos 2 ke pos 3 ya. Cuacanya sih masih mendung ya. Oke. Oh iya, pendakian kali ini adalah uji coba pertama kali saya mendaki gunung tinggian 3000 meter pasca operasi hernia saya pada bulan Oktober tahun lalu. Alhamdulillah tidak ada masalah sama sekali dengan hasil operasi tersebut. Saya dapat mendaki seperti biasa, seperti sebelum diadakan operasi tersebut. Treknya dikasih turunan, nggak akar-akar juga. Basah nih bekas hujannya, sampai pagi nih tadi nih. Tadi malam, saya juga tadi malam itu mulai Majalengka ya. Itu udah hujan lebat itu, sampai ke base campnya Apui. Mana naiknya, gennya tinggi lagi. Nah, Gunung Ciremai ini sudah lama saya rencana, tapi gagal terus. Alhamdulillah, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, persis sebelum puasa, saya akan kesini. Tapi karena ada sedikit masalah di rumah, tak bisa ditinggalin. Akhirnya waktu saya ke Gunung Sagara di Garut. Ininya 2150 kalau salah. Tradisi saya sebelum puasa, seminggu sebelum puasa biasanya memang munggah nanjak. Tahun lalu sebelum puasa ke Sindoro lewat alang-alang Sewu, itu juga cuaca jelek, tapi ya akhirnya sampai juga sih ke puncaknya. Kemudian tahun ini setelah 2 tahun akhirnya bisa juga nih kesini. Mudah-mudahan dari pos 5 ke atas cuaca mendukung ya, karena memang setelah pos 5 vegetasinya terbuka. Kalau badai memang tidak dianjurkan untuk meneruskan ke atas puncak Ciremai. Pos 5 itu Sanghyang Rangkah adalah campsite, dan situ juga ada emergency shelter ya. Jadi ada pemantauan dari ranger di situ, sehingga semuanya berjalan insya Allah dengan lancar. Tadi saya registrasi itu jam berapa ya? 3:30 ya. Lumayan detail itunya, semua petugas registrasi. Bolehlah pengelolaan buku ini menurut saya dalam tes 3 datar. Alhamdulillah. Bagus. Hujannya. Oke, sampai di pos 3 Tegal Masawa. Relokasi 2071 jam 7.13. Pos 3 Tegal Masawa. Besarnya semua.
Oke. Dari pos 3 Tegal Masawa ke pos 4 Tegal Jamuju. Treknya begini, agak-agak datar, masih pagi tapi di atas sudah banyak yang tektok. Di belakang mungkin masih banyak karena kan hari Minggu nih yang puasa. Trek sampai di pos 5 ini walaupun di musim kemarau insya Allah aman ya, karena rindang. Cuman kalau di musim kering setelah pos 5 sampai yang Rangkah ke atas Simpang Apui sampai ke puncak itu lumayan gersang, terbuka vegetasinya. Ini jalan datar lagi nih dari pos 3 ke 4 sedikit sih. Jauh burung pagi hari. Jauh burung sih. Ngantuk banget. Ya, tadi malam tuh jalan riding 10 jam, tidur 2,5 jam, jalan pakai jatuh lagi, angkatnya berat. Ngantuk banget sekarang. Ngantuk. Turun. Oh, tektok itu tadinya. Oke. Sampai puncak. Oh, pos 4. Ya, hati-hati deh. Hujan ya. Ya, hati-hati pelan-pelan. Ya. Oke, sampai di area pos 4. Nah, campsite pertama sebelum campsite kedua di Sanghyang Rangkah. Ini namanya Tegal Jamuju. Lumayan banyak yang ngecamp. Ramai juga ya di campsite Tegal Jamuju aja udah segini ramainya. Gimana di Sanghyang Rangkah? Di pos 4 ini kira-kira bisa memuat 8 tenda besar dan sekitar 20 tenda kecil. Ada tulisannya, makanan di sini di pos 4 digantung di atas pohon karena daerah pos 4 ini masih banyak babi hutan, bagas, babi ganas, sehingga kalau nggak itu habis dah makanan sikat. Trek dari pos 4 ke pos 5 ada datar dikit. Ini 700 meter lagi nih. Biasa pelang itu per 700 meter pos 5. Ini 300 meter ke pos 5. Kita lihat. Sanghyang, benar. 360 meter lagi pos 5 Sanghyang Rangkah, sedangkan di bawah Tegal Jamuju barusan 300 meter. Berarti ini di tengah, pas di tengah pos 4 dan pos 5 biasanya ada pelang-pelang ini buat petunjuk para pendaki supaya tahu posisi.
Oke. 20 menit ke pos 5. Oke. Trek curam. Wush. Wih. Trek curam. Iya. Curam gini terus ke 5-nya? Curamnya gini terus? Ya, sendiri. Masih rame di atas ya? Hah? Masih rame di atas? Masih. Bayangan sang yang rangka. Pos 5 bayangan. Pos 5 bayangan. Tuh ya, perang pos 5. Pos 5 masih jauh. Deket. Ini bayangannya ya? Pos 5 bayangan. Oh iya. Ya, pos gitu. Yuk. Bayangan 5. Banyak yang ngecamp. Karena kata di pos 5 anginnya kencang. Sini anginnya agak terlalu. Turun ya. TikTok. Ya. Dari jam berapa? Tadi diregistrasi jam 4:30 ya. Oh, Pelan-pelan. Yuk, hati-hati. Ya. atas nih Pak. Ya, insya Allah. Oh, semangat ya Yuk, makasih ya. Turun. Pak. Semangat Pak. Yuk. Rame sampai di Sangyang Rangka. Terbuka, sedang ada pohon. Terbuka pantesan emergency. Wah, pantesan. Ini terbuka. Turun. Ya. Pos 5 Sangyang Rangka. Oh, di sana. Awas babi. Areal camp di pos 5 ini cukup luas. Kira-kira bisa memuat 21 tenda besar dan kira-kira 30 tenda kecil. Ya, ini. Yuk. Jam 5. Oke, lanjut ke Simpang Apui. Kira-kira 1 jam dari sini. Sendiri apa rombongan nih? Oh. Masih sekolah, kuliah, kerja. Wah, ini sebenarnya masih muda nih, masih lari aja ke atas nih paling. Sini tuh biasanya kan Simpang Apui. Ya. Simpang Apui Gua Walet ya. Nah, dari Simpang Apui ke Gua Walet, dari Gua Walet ke puncak itu terjadi kaki. Itu ya yang beratnya. Cuman yang lebih di total ini turunnya aja sih. Ya, turunnya lebih. Hati-hati ya. Ya udah Pak, duluan Ya, ya. hati-hati ya. Yuk. Yuk, hati-hati Pak. Yuk, masih. Jadi kalau kondisi gini, ya
Harus turun ya Kang? Turun ya Kang. Sampai si ini. Oh di puncak yang 10. Saya mau foto situ ya. Habis turun. Bagusnya jam berapa? Bindoro kan? Ini juga tahun lalu pas minggu sebelum lebaran juga. Saya tidak biasa sebelum puasa selalu saya sempetin. Cuman enggak, tapi masih kelihatan enggak kayak gini tutup nih. Sama sih juga sama. Saya foto dulu bentar Kang ya. Tuh ada saya coba ya. Melihat cuaca yang semakin buruk dan hujan yang semakin deras serta di puncak sudah tidak ada orang lagi, saya tadinya memutuskan untuk berhenti pada titik ini dengan jarak 154 meter lagi menuju puncak Gunung Sindoro. Bau belerang pun semakin menyengat dan membuat nafas sedikit agak sesak. Cuaca buruk, akhirnya saya berhenti sampai di sini sesuai dengan teman itu ada tuh hentikan pendakian bila cuaca buruk, dan memang cuacanya buruk sekali sehingga barusan petugas minta segera turun karena tidak memungkinkan untuk diteruskan. Oke, next time saya coba lagi cari cuaca yang bagus, mungkin di musim-musim yang cerah, tidak musim hujan. Nah ini cuacanya begitu, jadi tidak memungkinkan untuk sampai ke puncak. Ya memang sampai sini saja perjalanan saya kali ini. Masih ada waktu, gunungnya nggak kemana-mana. Tinggal kita atur waktu. Kapan-kapan kembali lagi. Tuh, hentikan pendakian bila cuaca buruk. Terhenti di elevasi 2601 jam 10:11, jaraknya 12,24 dari bawah. Oke, sehingga trip kali ini saya akhiri di sini. Tuh cuacanya juga jelek. Oke, ini saya perjalanan turun karena tadi sudah dibatasi turun, sekarang sampai lagi di 5. Cuacanya langsung hujan lagi. Oke. Alhamdulillah sudah sampai lagi di pos register jam 13.51. Ya mungkin saya harus remedial nih di sini nih, ulang lagi, perbaiki timing startnya tadi kurang pas. Harusnya lebih awal ya, harusnya jam 1. Tadi saya start jam 4. Ini sudah turun. Yuk. Ini ada checkpoint. Checkpoint ini sebelum turun. Kurangan ngecekan simaksi. Bagus sih ini tuh. Pengelolaan Apu ini bagus banget. Oke. Kita keluar sekarang mengambil oh ya, ini ya Nun. Di mana ngambil kucing? Di sana? Ngambil nomor 5. Oh ya, ya Nun ya kan. Setelah finish saya mengambil kartu identitas yang diketikkan, kemudian saya mendapatkan
satu piagam penghargaan dan kemudian dan satu kupon makan yang lokasi warungnya telah ditentukan. Kebetulan saya dapat warung nomor 5.